管。最后，我想问问你何必跟着这两个娘们儿一起死？你看现在的情景，老夫可没忘，当此心不。就算是动手，一个都别想活！若是让你杀了我血盟那么多，让我装死！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-525. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 524. Kemarin Muyun telah mengetahui kalau beberapa orang yang dulu dirinya tundukkan kini sudah mulai melakukan pemberontakan terhadapnya, yang mengakibatkan Muyun berencana untuk memberikan sedikit pelajaran kepada mereka. Di garis depan terlihat dengan jelas kalau klan iblis tengah melakukan perjalanan kemari. Namun masalah baru timbul di mana para tetua berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan dari Xiao Yuner dan Wang Xinye. Pasalnya bagi para tetua, mereka tidaklah pantas memimpin aliansi darah. Jadi lebih baik posisi itu diserahkan kepada mereka saja. Muyun bisa dengan jelas mendengar hal tersebut. Bahkan para tetua sama sekali tidak takut jika Muyun berada di sini. Mereka akan tetap mengatakan hal yang sama, yakni penolakan. Muyun sempat menjahili salah satu tetua yang mana mereka pun mulai menunjukkan kehadiran dari Jiuseng sebagai calon pemimpin baru mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tindakan Dongming tentu saja membuat Xiao Yuner marah karena dia telah diam-diam bekerjasama dengan seseorang dari Gunung Xuankong. Tapi Dongming tidak terlalu peduli, pasalnya dia ini memang berasal dari Gunung Xuankong. Lantas bagaimana bisa Xiao Yuner menganggapnya sebagai pengkhianat? Jiuseng memintanya untuk tidak marah-marah karena seharusnya Xiao Yuner dapat menilai situasi mereka sekarang. Lebih baik dia bersama Wang Xinye melayani mereka saja. Tentu ini merupakan sebuah penghinaan terhadap kedua gadis tersebut. Muyun mencoba menenangkan Xiao Yuner sambil meminta Raja Serigala Hitam untuk datang kemari. Di mana akhirnya dia pun menampakkan diri juga. Hanya saja Helin ini sepertinya juga telah melakukan pengkhianatan terhadap aliansi darah. Padahal Muyun sudah menanamkan segala rahasia kehidupan dan kematian pada tubuhnya. Namun Helin masihlah berani melakukan semua itu. Helin tidaklah peduli, pasalnya segel ini hanya akan berlaku selama Muyun berada di sini. Dan jikapun dirinya sudah mencapai alam abadi, maka bisa dikatakan segel Muyun tidak akan berguna lagi untuknya. Ia sudah cukup muak menunggu Muyun kembali. Mendengar keputusannya, maka Xiao Yuner merasa ini semua adalah akhir dari mereka. Dan kemungkinan besar orang-orang ini sudah merencanakan semua itu sejak lama. Xiao Yuner juga bertanya kepada tetua Zhu kepada siapakah dirinya akan berpihak. Jiuseng mengajaknya untuk bergabung bersama mereka saja daripada mati bersama dengan kedua gadis tersebut. Bahkan Jiuseng berjanji akan memberikan apapun yang dia inginkan. Tawaran itu sebenarnya sangatlah menggoda, yang membuat Jenderal Zhu ingin memberitahukan sesuatu. Yang mana dia ingat betul bagaimana kejamnya Gunung Xuankong mengubahnya menjadi monster yang memiliki bentuk bukan manusia maupun binatang. Ia tidak niatan untuk mengkhianati aliansi darah karena Muyun telah menyelamatkan dirinya. 最后我想问问你何必跟着这两个娘们儿一起死？你看现在的情景，老夫可没忘，当此心不。 Berhubung ia sudah membuat keputusan, maka Jiuseng akan memulai penyerangan untuk bisa menghabisi semua orang di sini. Serangan langsung saja dilakukan. Hanya saja Muyun tidak akan membiarkan hal itu. Dengan sangat mudah dia pun berhasil menghabisi pria ini hanya dalam satu kali serangan saja. Pria ini bahkan tidak sempat berbicara. Selain itu, Muyun juga langsung memberikan tekanan kepada semua murid di sana, yang membuat para tetua mulai berpikir kalau kedua istri Muyun telah menyembunyikan seorang pria yang bisa melindungi mereka.
Ia mengakui kalau kemampuan dari kekasih mereka ini cukup hebat, tapi apakah dia itu hanya akan puas dengan 2 wanita saja? Perkataannya pun membuat Muyun kesal dan langsung saja memotong kepala tetua ini dengan kekuatan spesial miliknya. Melihat hal itu tentu saja mengejutkan tetua Dongmeng, karena bagaimana mungkin ada seseorang yang memiliki kekuatan mengendalikan ruang. Yu Seng meminta Helin untuk melakukan penyerangan kepada Muyun, tapi ini adalah sebuah kesalahan besar. Pasalnya Muyun menanamkan segel hidup dan mati di tubuhnya. Jadi Muyun tentu saja bisa dan mudah menghentikan pergerakannya. Berhubung Helin sudah begitu berani melakukan pengkhianatan kepadanya, maka sudah jelas kematian merupakan hal yang pantas untuk dia terima. Segel hidup dan matinya pun telah Muyun lakukan yang mengakibatkan Helin meninggoy. Ini juga telah menyadarkan semua orang kalau pria berjubah hitam tentu tidak lain adalah Muyun. Ia mulai membuka identitasnya yang seketika saja membuat orang-orang Gunung Suankong menjadi ketakutan. Tapi mereka yang berusaha melarikan diri tidaklah dibiarkan oleh Muyun. Karena bagaimanapun mereka sudah sangatlah berani melukai istrinya. Jadi mereka ini harus membayar semua perbuatan dengan kematian. Yu Seng yang tahu Muyun sangat kuat berusaha melarikan diri bersama para tetua lainnya. Namun apa daya, kekuatan Muyun dapat dengan mudah menghentikan mereka. Para murid Muyun pun yakin kalau alasan dia bisa sekuat ini karena harta yang dia dapatkan. Namun di tengah semua itu ada tamu yang tidak diundang. Xu Yuner mengenalinya sebagai Shi Yunsen dari aliansi darah. Yunsen mencoba menghentikan Muyun karena jika dia terus menghabisi orang-orang ini, maka dia tidak akan tinggal diam saja. Namun Muyun dengan mudah menamparnya karena ia tidaklah peduli dengan kehadiran Yunsen di sini. Bahkan dia mempersilahkan Yunlang untuk datang jika dia ingin mati. Yu Seng bersama para tetua lainnya pun seketika saja meninggoy di tangan Muyun. Selain itu, pelayan setia Muyun juga keluar untuk mengatasi Yunsen. Muyun penasaran kemanakah dia pergi selama ini karena tampaknya aliansi darah bisa menjadi sekacau ini. Namun pelayan itu hanya tertawa saja karena sulit untuk menjelaskan tujuannya. Di sisi lain, klan iblis menduga kalau aliansi darah sedang kacau. Kemungkinan besar telah terjadi pertarungan di tempat tersebut yang mengakibatkan pertumpahan darah terjadi. Mendengar hal ini membuat Tom dan Jerry merasa begitu senang, karena sepertinya aliansi darah tengah takut dengan kedatangan mereka. Sepertinya orang-orang itu telah melarikan diri. Hanya saja Jerry takut kedua gadis yang mereka cari akan segera dibawa pergi. Maka karena itulah mereka berdua tidaklah boleh ketinggalan. Tom dan Jerry pun sepakat untuk mempercepat pergerakan agar bisa menyerang kota di sana. Kehadiran mereka ini tentu saja diketahui oleh Xiao Yuner dan yang lainnya. Mereka pun penasaran apa yang akan Muyun lakukan. Terlebih lagi, kekuatan dari aliansi darah tengah menurun drastis. Selain itu, para tetua yang mereka miliki juga sudah tidak sekuat dulu. Muyun menenangkan mereka karena sebagai suami sekaligus pemimpin aliansi darah, klan iblis yang datang kemari bukanlah apa-apa baginya. Pergerakan pun langsung saja Muyun lakukan. Ia memberitahu kalau aliansi darah bukanlah tempat bagi klan iblis untuk berbuat macam-macam. Selain itu, Muyun juga mulai memperkenalkan dirinya yang membuat Tom dan Jerry pun menjadi begitu terkejut. Saking terkejutnya, episode ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana pertarungan telah terjadi antara aliansi darah berhadapan dengan pasukan klan iblis yang menyerang. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau aliansi darah begitu mendominasi. Pasalnya Muyun tidak hanya bertarung seorang diri, namun juga dibantu oleh murid dan tetuanya. Sedangkan untuk urusan Tom dan Jerry akan dia selesaikan sendiri. Muyun menggunakan teknik dari 8 tangisan naga api untuk bisa mengalahkan mereka dalam satu kali serangan saja. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini,
klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.